익숙해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무를 Hai semua, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu berkeadaan sehat ya. Selamat datang kembali ya di channel aku. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan channel aku ini tempat sharing nabung, budgeting, dan juga tips keuangan rumah tangga. Disclaimer, aku bukan ahli keuangan, tapi dengan channel ini aku pengen ajak teman-teman buat sama-sama belajar mengatur keuangan. Alhamdulillah aku happy banget. Akhirnya setelah 2 tahun vakum dan udah 3 kali berturut-turut ini aku bisa konsisten upload video. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan aku bisa konsisten selalu. Oh iya teman-teman, seperti judulnya, aku mau kasih tips nih buat teman-teman ngatur keuangan dengan budget 400.000 per minggu dan punya cicilan motor. Tapi sebelum kita atur budgetnya, ini aku mau masukin saving challenge 1000-an dan kebetulan aku punya beberapa lembar uang 1000-an. Cus gak pakai lama, ini mau aku masukin ke dalam binder nabung. Dan kita ambil dulu trackernya. Nah buat teman-teman yang pengen samaan trackernya, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Teman-teman kerasa gak sih kalau sekarang nominal 1000-an udah mulai susah? Atau ini tuh cuma perasaan aku aja ya? Boleh ya teman-teman sharing. Nah ini aku udah mulai kasih tanda di trackernya karena uangnya 3 lembar, jadi 3 bunga yang aku kasih warna. Sambil isi tracker, aku mau tanya nih teman-teman, nonton video aku di jam berapa dan lagi apa? Oh ya teman-teman, udah pernah coba saving challenge apa aja nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Jujur li, aku happy banget kalau misalkan teman-teman tuh sharing di kolom komentar dan kita bisa saling berbagi pengalaman dalam mengatur keuangan. Barangkali ada yang nonton di channel aku dan bisa ambil pelajaran dari komentar-komentar teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, boleh banget ya sharing di kolom komentar. Nah kayak kemarin ada yang tanya binder aku ini terpisah ya sama ziplocknya. Nah binder ini tuh terpisah ya sama ziplocknya teman-teman. Kalau mau nanti aku taruh linknya di deskripsi. Oke teman-teman, lanjut ke video. Nah ini kita udah ngurusin saving challenge. Sekarang waktunya kita bahas gimana caranya ngatur pendapatan per minggu 400.000 dan punya cicilan motor. Oke, ini hanya sebatas simulasi karena ada yang request ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada yang relate dengan kondisinya, boleh teman-teman lihat dan contoh bagaimana cara mengaturnya dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah ini sambil buka-buka bukunya sampai ketemu halaman yang kosong, jadi aku mau berbagi pengalaman nih ke teman-teman gimana rasanya nerapin budgeting keuangan. Nah menurut aku dengan menerapkan budgeting keuangan ini kita bisa jadi kontrol pengeluaran kita meskipun mungkin pendapatan kita itu nggak banyak. Tapi dengan begitu kita bisa kontrol pengeluaran kita sehingga saat kita punya uang yang banyak kita nggak kalap dan kita tetap bisa mengkontrol diri kita dalam pengeluaran. Apalagi indeks ekonomi, kita benar-benar harus bisa berhemat dan pandai mengatur keuangan. Teman-teman ada nggak yang setuju dengan pernyataan aku? Kalau misalkan ada boleh ya tulis di kolom komentar. Nah ini aku udah mulai bikin template untuk budgeting pendapatan 400.000 per minggu dengan cicilan motor setiap bulan. Oke, sambil bikin templatenya, aku juga mau sharing nih teman-teman. Beberapa minggu lalu aku tuh habis nonton podcast ya dari Litwina Hananto tentang cara atur gaji biar nggak miskin. Ini podcastnya seru banget ya teman-teman. Kalau teman-teman udah nonton, boleh juga nih sambil sharing-sharing di kolom komentar. Oke teman-teman, nah kita pending dulu ya bahas podcastnya. Jadi ini sebelum bahas podcastnya, aku mau jelasin dulu kondisi dari yang request. Jadi kondisinya 2 orang dewasa, punya anak dan masih tinggal dengan orang tua. Nah langkah yang bisa diambil pertama adalah kita plot dulu pendapatan 400.000 per minggu yang kalau kita totalkan dalam sebulan dapatnya 1.600.000. Kenapa sih kita harus plot dulu, nggak langsung dibagi aja 400? Nah, karena dengan bikin plot kayak gini, kita jadi tahu sebulannya pendapatan kita berapa. Baru setelahnya kita dahulukan cicilan, karena cicilan kan wajib ya teman-teman dibayar. Baru setelahnya kita bisa alokasikan ke pos-pos yang lain. Biar nggak lupa, kita tetap harus tuliskan di tracker budgeting kita cicilan. Nah, untuk di sini cicilannya itu 600. Ini cuma angka kasar ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau bikin template yang kayak gini sesuai kondisinya, boleh juga disesuaikan dengan pengeluaran atau cicilan teman-teman.
Oke lanjut ya teman-teman, sambil kita bikin template-nya. Nah aku mau lanjutin lagi nih tentang podcastnya Mbak Wina tadi. Jadi di podcastnya itu beliau bilang bahwa uang itu tuh kayak air ya teman-teman. Jadi kan kita misalnya kayak gini nih, kenapa aku langsung ngomongnya uang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tuh ngebudgetin uang kan ada pos-posnya gini kan. Ada untuk cicilan, kemudian untuk saving, terus untuk flying dan lain sebagainya. Nah itu kan kita bikin pos-pos. Nah uang kita itu tadi tuh diibaratkan kayak air gitu teman-teman. Kita nggak bisa kan menyatukan air untuk mandi sama air untuk minum, sehingga secara fisik airnya harus kita bedain, air yang untuk diminum di teko, air yang untuk mandi di bak. Nah gitu juga dengan uang itu kan nggak bisa kita satukan plek gitu ya teman-teman. Kalau misalkan gaji kita misalkan 2 juta 3 juta, nah itu kan plek aja kalau nggak kita pisah-pisahin kan bakal nyampur, nggak tahu gimana gitu. Nah, jadi kita perlu bikin pos-pos keuangan. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil aku nonton podcast Mbak Wina. Ternyata membudgeting keuangan itu penting supaya kita tahu kemana sih pos-pos anggaran kita gitu ya teman-teman. Nah balik lagi nih ke video, ini aku lagi bikin budgeting untuk pengeluaran. Karena tadi sisa uangnya tinggal 1 juta, jadi 1 juta ini kita bagi untuk 1 bulan. Nah untuk keperluan dan kebutuhan mingguan ini dibudgetkan jadi 700. Kemudian selanjutnya ada untuk buah dan sayur itu 100.000, untuk tabungan 50.000 dan untuk dana aman 50.000. Jadi totalnya 1 juta. Nah karena penghasilannya itu 400.000 per minggu, jadi untuk bisa bayar cicilan harus disimpan dulu 150.000 per minggu. Jadi sisanya dikelola untuk pengeluaran gitu ya teman-teman. Nah pengeluarannya itu untuk belanja mingguan jadi sebulan sekitar 700.000, terus sisanya untuk yang lain-lain. Terus karena dia masih tinggal di orang tua, ini balik lagi ke kebijakan mereka, gimana cara mengaturnya, apakah mereka iuran untuk makan atau mereka memberi orang tua. Ini hanya gambaran umum ya teman-teman. Nah biasanya kalau masih tinggal dengan orang tua itu kan kondisinya beda-beda. Ada yang misalkan mereka masaknya sendiri, ada yang masaknya gabung, ada yang bantu bayar listrik, ada yang hanya bantu bayar air. Itu tergantung bagaimana kebijakan di dalam rumah masing-masing ya teman-teman. Oke, ini udah selesai teman-teman, budgeting untuk penghasilan 400.000 per minggu dengan cicilan motor. Nah kayak gini ya teman-teman template-nya. Barangkali teman-teman ada yang relate kondisinya, boleh dilihat dan bisa dicocokkan dengan pengeluaran masing-masing. Oh ya teman-teman, gak kerasa ini videonya udah mau berakhir. Tapi sebelum berakhir, buat teman-teman yang suka sama konten-konten aku, boleh ya bantu like, komen, dan subscribe-nya, juga share ke sosial media teman-teman. Oh ya, sebelum berakhir, ini aku mau nunjukin ke teman-teman mainan anak. Ini tuh aku belinya udah lama ya, ternyata kepake banget dan bikin anak tuh jadi suka buat mainnya. Buat teman-teman yang pengen ngelatih fokus anak, boleh banget loh beli mainan ini. Itu murah, bahannya juga dari kayu ringan gitu, nggak tajam sama sekali. Anak-anak juga jadi terlatih untuk bisa kenal warna dan juga bentuk. Nah kalau teman-teman pengen samaan, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah teman-teman bisa lihat ini tuh halus, nggak kasar sama sekali dan aman untuk anak-anak. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Semoga video-video aku bisa jadi pengingat khususnya untuk diri aku sendiri, menjadi inspirasi dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.